Welcome back to Seafood Talk. Before we start, this content is brought to you by GNT. Buat kalian semua, pastiin kalian download link yang ada di deskripsi. Dari situ kalian langsung aja install aplikasi GNT buat handphone kesayanganmu. iOS ada, Android ada. Dan pastiin kalian install itu. Kenapa? Karena kalian bisa mendapatkan beberapa benefit. Yang pertama, pick up ya. Jadi kita nggak perlu repot-repot pergi ke kantor GNT ngirim barang, nggak perlu. Kiriman kalian bisa langsung di pick up di rumah atau titik yang kalian kehendaki. Yang kedua, kalian bisa mendapatkan diskon up to 50%. Dan kalian juga bisa mengumpulkan poin bucin yang bisa kalian tuker dengan bowling air EV beneran. Jadi, check it out. Oke sob, jadi sekarang di depan kita sudah ada another Rubicon again. Jadi ini adalah salah satu livery GNT gitu ya. Ini adalah mobil yang dipesan untuk merepresentatifkan GNT. Enggak. Jadi mobil ini didesain dengan stiker GNT ya. Kenapa kok Rubicon lagi? Karena yang main masih newbie dan dia itu berasumsi kalau mobil itu harus overtake. Dimana body yang overtake the one and only hanya Rubicon. Nggak ada body yang lain kalau mau pabrikan, mau cepat, mau gampang. Dari situ kita wujudkan dia menjadi seekor Rubicon yang menjelma di sasis Cross RC. Nah, kenapa kok di sasis Cross RC? Karena Cross RC mempunyai kelebihan diferensial on-off ya untuk depan dan belakang. Begitu juga untuk transmisi dia punya high sama low. Sehingga mobil ini enak banget kalau dibuat trailing panjang, mau ekstrim mau santai-santai udah pasti enak banget. Seperti layaknya Traxxas. Buat kalian semua yang nanya Cross RC itu bagaimana, bandel atau enggak? Bandel itu maksudnya kuat gitu ya. Itu pasti kuat banget. Dia ini adalah jelmaan dari seekor Traxxas yang menikah dengan seekor Axial. Jadi rangkanya itu flagnya Axial dapat. Terus untuk kaki-kaki dan kekuatan performanya dia itu seperti menggunakan sebuah Traxxas. Pasti ada kelebihan dan ada kekurangan ya. Kalau Traxxas itu stiff banget, dibuat naik turun healing kurang enak, buat ngelawan healing itu agak kurang enak ya. Tapi enaknya kalau dia dibuat jumping landing itu mantep banget. Nah, Cross RC sebaliknya dibuat jumping landing itu kurang cocok ya, kurang enak karena dia itu flat. Tapi kalau dibuat main untuk bebatuan atau dimensi yang negatif, multi negatif itu dia punya fleksibilitas yang bisa kalian andalkan. Lanjut, bodi depan kita lihat di sini ini menggunakan Rubicon model pickup, di mana Rubicon ini hadir dengan single cabin ya, bukan double cabin. Kalau double cabin nanti jadi gladiator ya. Di Rubicon ini seperti biasa plug and play, kita menggunakan roof rack dari GRC ya. Roof rack ini rapi banget, memang didesain untuk Rubicon ya. Jadi terpasang dan terpampang rapi banget. Ini cakep banget. Roof rack ini terbuat dari plastik. Beberapa orang sanksi dengan roof rack plastik itu karena beginilah begitu. Sebenarnya enggak juga sob. Kalau saya boleh memilih, roof rack itu sebaiknya plastik. Kenapa? Karena dia itu berfungsi juga untuk recovery, recovery point. Dan dia juga bisa kalian hiasin untuk ngebawa barang-barang, tinggal ditali aja. Plastik punya satu kelebihan, dia itu ringan. Kalau kalian nanya realistik atau enggak, ya itu kembali lagi ke materialnya ya, finishingnya bagaimana. Tapi kalau GRC ini dijamin cakep banget. Untuk bumper depan menggunakan bumper model tanduk seperti ini ya. Ini adalah bumper Cinaan ya, banyak sekali di market ya, Stubby modelnya. Bumper ini punya beberapa kelemahan dan kelebihan. Kelemahannya dia kurang melindungi area depan ini ya. Jadi ini bakalan korban gitu ya. Tetapi kelebihannya dia itu bisa menjaga mobil kita ya. Ketika turunan itu dia sebagai guard supaya dia tidak terpelanting begini sob. Nah, jadi si bumper ini punya banyak fungsi. Kelebihan lainnya adalah bumper ini murah banget. Murah tapi nggak kelihatan murahan karena finishingnya juga bagus. Minusnya satu, bumper ini banyak banget yang pakai. Kenapa ya? Karena memang barangnya enak. Tapi kalau kalian tanya ke kita, bumper ini recommended banget ya. Selain buat main itu enak, buat drop itu juga bagus, dia bisa jaga. Yang terakhir dia bisa dibuat bantuan untuk ngangkat RC kalian kayak gini. See?
Bumper bagian belakang. Nah, bumper bagian belakang ini menggunakan bumper Rubicon ya, dengan model trapesium seperti ini. Bumper ini dari samping ke samping juga bentuknya sudah mengerucut sehingga enak banget kalau kita buat adventurean. Dan plusnya lagi dia bisa ditambah ban serep. Ya kenapa? Karena mobil trailing itu kalau nggak ada ban serepnya agak kurang gitu ya. Kamu tim ban serep atau nggak ban serep? Tulis di kolom komen. Lanjut, dia menggunakan bannya. Jadi ini Local Pride Tire ya. Ini adalah ban dengan nama Predator buatan dari Alf Tire. Salah satu produsen lokal yang mengembangkan ban dengan kualitas yang oke banget, harga bersahabat. Local Pride itu adalah Alf Tire, di mana ban ini enak banget dibuat main di tanah-tanahan ya. Jadi bisa banyak banget menunjang. Dibalut sebuah velg ya, jadi ban ini membalut sebuah velg D1RC terbaru. Jadi velg yang kalian lihat ini adalah D1RC serinya Baja, bukan Baja Steel ya, tapi Baja. Jadi Bronco Baja, kalau kalian pernah lihat mobilnya itu keren banget ya. Jadi itu adalah sebuah mobil trophy truck dari Bronco ya. Dia rilis dengan desain Bronco yang baru ya, New Bronco, full tubular dari dalam, luarnya Lexan ya, seperti mobil aslinya, dari dalam full tubular. Bodi Bronco-nya itu hanya fiber, dia pakai velg model begini. Ini adalah velg yang sangat modern dan desainnya juga racing banget. Ini salah satu favorit saya di keluaran D1RC yang terbaru. Oke, lanjut. Sekarang kita buka dia. Set. Wow. Oke. Nah, ini adalah konstruksi RC-nya. RC ini simple banget ya, seperti Axial ya. Ini simple, tidak seperti Traxxas yang agak jelimet ya. Jelimetnya gimana kan? Kalau Traxxas susunannya padat, kalau di sini tuh enak banget buat setup. Ya. Di bagian depan dilengkapi dengan winch ya. Ini adalah winch Cinaan terbaru ya. Apa-apa terbaru ya. Memang baru. Winch Cinaan ini punya keistimewaan yaitu dia bisa ada quick release. Ini adalah winch quick release Cinaan yang menurut saya bisa kita andalkan karena dia menggunakan dua motor. Terlepas kuat atau enggak ya, ini kuat dibanding winch rata-rata. Jangan kalian bandingin dengan winch yang 8274 atau kalian bandingin dengan Muscle. Ya itu juga nggak cocok karena harganya kan berkali-kali lipat ya, hampir 5 kali lipat. Winch ini nggak ada 500.000 harganya. Jadi pertimbangkanlah di sisi itu. Ini adalah winch replika dari Chapo. Winch ini punya desain yang bagus sekali, tactical combat. Jadi kalau kita pakai di mobil-mobil yang notabene garang gitu ya, mau rodanya besar atau gimana, atau banyak item doff, itu pasti cocok banget. Rubicon, Cherokee ya, semua cocok. Kalau mobilnya itu bentuknya Melo Classy, ya otomatis kurang cocok dengan ini. Kalian bisa pakai aftermarket dari Cinaan juga yang 10.5 GTI itu. Jadi itu adalah winch Warren replika, cuman kekuatannya juga harap-harap cemas ya, karena menurut saya itu ya kurang kuat, tapi sebagai alat recovery, ya sebagai alat pelengkap itu cukup, sebenarnya cukup. Cuman kalau kalian main ekstrim kayak kita di segmen trouble, itu kurang banget. Tapi kalau kalian tanya cukup banget. Nah, winch ini dioperasikan tentu saja menggunakan remote, jadi dia pakai fly sky. Di sini ada potensio yang sudah ada neutral button-nya ya, di bagian sini. Jadi ini bisa kita fungsikan langsung buat tarik atau color winch-nya. Karena dia quick release juga di bagian sini ada merah-merah yang bisa kalian switch aja terus kalian tarik talinya. Ini cakep banget. Winch ini dijalankan dengan 1060 ya, Hobbywing 1060 yang mulai langka banget keberadaannya. Kenapa? Karena ya banyak orang yang pakai ini. Ini adalah ISC yang pada saat itu tidak ada pilihan lain, jadi sebelum 1080 keluar. Nah, ISC ini cocok banget buat nemenin kalian ketika winching. Kenapa? Karena tidak ada fitur drag brake, sehingga winch-nya itu sendiri bisa sangat locking sekali. Selain tenaganya yang kuat di 60 ampere, dia punya ketahanan dan waterproofing yang bagus banget. Di sektor depan kita menggunakan DS35 Coreless. Ini adalah servo belok-belok andalan. Kenapa andalan? Karena nggak bisa didebat. No debate about this because
Harganya murah, torsinya dapat, speednya di atas rata-rata. Ya jangan kalian bandingin sama Savok atau Holmes. Sekali lagi itu bisa beli 10, ini dapat 1. Kebalik ya, itu dapat 1, ini dapat 10. Jadi tolong yang apple to apple. Nah, kalau kita bicara dengan servo kisaran harga 400 ribuan, this is the best servo you can get di Indonesia saat ini. Untuk motor sendiri menggunakan Fusion SE ya, jadi mobil ini punya rasio speed sehingga dikasih kV yang agak rendah itu akan sangat menunjang torsinya, jadi hampir dikata juga tidak ada masalah. Lalu di bagian belakang, nah di bagian belakang ini krusial tapi juga menarik. Kalau kita lihat di sini ada sebuah servo ya. Ini servo 1/10, kita pakai servo SPT 12 kilo. Kalau kalian nanti bisa lihat di file video ini, di bagian belakang SPT 12 kilo. Itu digunakan untuk open on off dari diferensialnya RC ini. Penting atau enggak sih diferensial terbuka? Diferensial terbuka itu penting. Kalau ada yang bilang nggak guna untuk manjat-manjat, nggak guna untuk obstacle, ya mungkin pendalamannya agak kurang. Kenapa? Karena apapun itu ya, kita tidak bisa memisahkan adventure itu dari sebuah tikungan. Ketika tikungan in position, kita itu kadang-kadang kan maju mundur, maju mundur, maju mundur. Itu capek banget gitu loh. Bagaimana caranya? Gunain dik ya kalau ada dik. Ya, kalau nggak ada dik bagaimana? Pakai diferensial. Caranya masuk seperti biasa. Nanti ketika belok ada batu yang ngehimpit banmu, jalan aja. Ketika diferensialnya open, kenapa? Karena ban yang terkunci oleh batu itu akan tidak bergerak karena diferensialnya open. Sehingga dalam prakteknya mobil itu bisa masuk dengan agak sedikit memaksa tapi tidak menyiksa. Nah, itu titik yang penting ya. Begitu in position udah masuk, baru kita lock diferensialnya, kita naik pelan-pelan. Sehingga kesannya itu mobil ini punya alignment ya, atau arah yang smooth banget ketika dia masuk ke obstacle. Itu adalah kelebihan diferensial yang pertama. Kelebihan yang kedua, kalau kalian hobi ngebut, pastiin diferensialnya kebuka. Karena apa? Kalian bisa disajikan mobil RC Adventure ini bisa ngedrift atau ngedert kayak mobil-mobil rally itu. Jadi bisa ngepot-ngepot tanpa terbalik-balik ya. Karena apa? Karena keempat diferensialnya terbuka secara fisika ya, secara alami dia itu akan membagi torsi setiap bannya sehingga mobil ini bisa dikatakan punya traksi yang aman atau imbang ya di keempat rodanya otomatis. Ya, itu kelebihan yang kedua. Kelebihan yang ketiga, diferensial sangat enak sekali kalau kalian gunain dalam posisi turunan ya. Banyak sekali meskipun kita sudah atur drag brake ya dengan baik, banyak sekali mobil itu yang terjungkal gara-gara salah satu rodanya ya itu nggak sengaja kekunci di sebuah batu atau apa gitu ya. Kenapa? Karena ketika terkunci satu roda maka roda yang lain juga akan otomatis terkunci. Jadi bisa kalian bayangin ya, dia kayak di somersault gini, ngak gitu. Karena roda satunya terkunci. Berbeda jika kalian turun dengan diferensial yang terbuka ya. Otomatis yang kekunci ya akan diem aja dan dia cuma akan paling berbelok arah sedikit. Kalian tinggal lakukan koreksi di steering kalian dan semuanya aman-aman saja. Jadi itulah 3 kelebihan diferensial yang menurut saya mendukung banget di dunia RC Adventure. Kalau kalian punya kelebihan-kelebihan yang lain, tulis saja di kolom komen. Antara have atau must have or not, ya itu tergantung dari kalian sendiri. Kalau saya, selama kita berkesempatan untuk mempunyai teknologi atau feature di sebuah RC Adventure, sebaiknya kita gunakan kesempatan itu. Kenapa? Karena sebuah fitur itu adalah pembeda yang mayor dalam sebuah komunitas atau teman-teman kita satu geng itu ya. Kenapa? Karena dengan adanya fitur, mobil kalian bisa menjadi lebih bisa daripada mobil-mobil yang tidak punya fitur. Itu poin penting. Tetapi juga harus diingat, sobatku, semakin banyak fitur, maka semakin banyak maintain. Jadi ya, perhatikan posisinya, perhatikan setup-nya, semua setelan feature itu rata-rata menggunakan servo, semua settingan EPA harus benar, lalu kalian juga harus memperhatikan waterproofing dari setiap servo. Kenapa? Karena waterproofing bisa mengacaukan segalanya apabila
kalian di sini berkesempatan ya sudah pastilah carilah servo yang waterproof dari factory dan kalian tambahin lagi waterproofing seperti di video-video kita sebelumnya. Nah, jika kita tengok pada bagian terbawah di sini udah semua servo ya. Nah, servo ini ada di samping sini, ini adalah servo 1/10 juga. Fungsinya apa servo ini? Servo ini berfungsi untuk mengatur high and low dari transmission gearbox itu sendiri. Placing gearbox dari RC ini berada di bagian depan menyatu dengan motor seperti RC-RC yang sekarang atau kekinian dan kita meletakkan baterai di atas motor itu sendiri. Nah, ini juga jadi problem. Baterainya kecil, 2200, 2400. Apakah cukup untuk main RC Adventure? Jawabannya cukup. Kenapa? Karena kalian bisa beli baterai itu 2 dan meskipun kalian pakai 1 baterai, itu sudah cukup untuk mengimbangi teman kalian yang nggak menggunakan brushless. Ya, jadi meskipun dia pakai 5000 ampere, kalian pakai 2400, itu sudah hampir sama ya waktu bermainnya. Kalaupun tidak sama, kurang sedikit lah dari teman kalian yang menggunakan 5000. Kalau mau irit lagi ya pakai 5000 atau 8000 tapi pakai brushless itu jauh lebih irit lagi. Hanya di sini pertimbangannya adalah kita tidak diperbolehkan membawa interior ini karena keindahan dari interiornya itu menjadi sebuah concern atau request dari yang punya. Mau dimasukin action figure, mau dimasukin diorama kecil-kecil, nah itu tujuannya. Sehingga ya sudah kita ngalahi dan kita atur semua in position ulang untuk pakai baterai 2400 sehingga masuknya juga nggak maksa, semua plug and play enak. Kalau dinaikin ke 5000 sebenarnya bisa, tetapi masangnya nanti akan sedikit harus benar-benar press, harus benar-benar pas. Di situ kita berpikir better 2200, 2400 2 biji. Karena juga bawanya kan nggak effort. Nah, enak itu, enak 5002. Iya, semua kalau di-compare ke MAH yang lebih tinggi tetap enak. Cuman sekarang semua pemain RC Adventure pasti kan bawa spare baterai. Jadi nggak mungkin kan kalian nggak bawa spare baterai. Jadi ya nggak ada masalah gitu loh. Karena ya ukurannya juga separuh kalau menurut saya. Lanjut untuk bagian shock breaker ya. Di sini kita mempercayakan shock breaker aslinya karena Cross RC ini punya shock breaker yang bagus banget dan dia support untuk menahan hard body. Untuk link ya, semua multi link ini adalah link asli dari Cross RC yang setiap linknya sudah ada hole-nya. Jadi ketika kalian mau melakukan pemasangan atau bongkar itu gampang banget. Kalian mau ngencengin atau mengendorkan dia itu gampang banget. Itu jadi hal yang menurut saya poin plus karena link yang ada lubangnya itu jarang banget. Untuk kopel kita pakai kopel aslinya ya. Kopel ini terlihat plastik, ya memang kopel ini plastik, tapi kalau kalian tanya kuat atau enggak, di end setiap ujungnya ya, ujung-ujungnya ini adalah sebenarnya besi, dan di dalam sini itu dia diganjal atau disambung ya, dengan kopel dalam ya, itu bentuknya bintang ya, jadi pembagiannya itu rata banget. Kopel ini satu grade dengan axial, satu grade dengan traxxas, jadi harapan kami kopel ini tidak diganti ya atau teriming-iming kopel metal cinaan karena menurut hemat kami ini akan jadi jauh lebih kuat ya pastinya daripada kopel-kopel besi no brand pada umumnya. Oke, sob. Jadi lebih kurang semua fitur sudah saya jelaskan di video ini. Menurut kalian gimana? Tulis di kolom komen. Kalau ada yang tanya harga, langsung aja DM Instagram. Kalian gak usah bingung itu berapa. Kalian ngobrol aja, Om, aku pengen main RC Adventure, budgetku sekian, ada beberapa opsi nggak buat aku. Dari situ kalian bisa menentukan, dan kita juga bisa menjelaskan plus atau minusnya. Dari Markas Pututan, sampai ketemu lagi di video kami berikutnya. Pastiin kalian subscribe, nyalain lonceng biar gak ketinggalan update-nya, and leave a comment. Buat kalian semua jangan lupa follow Instagram kami di siput.hutan. Lanjut!